durasi yang insya Allah akan kita upload nantinya. Eh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana amma ba'du. Sahabat bijak yang dimuliakan oleh Allah, uh, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan melalui Zoom meeting, yang mana ini adalah kegiatan rutin kita. Alhamdulillah, uh, hampir setahun lebih ya berjalan setiap Rabu dan luar biasa, tidak pernah absen. Ya, dengan tema-tema yang nyentrik, ya, mudah-mudahan bisa kita gali pelajaran-pelajaran yang guna untuk kehidupan kita seperti itu. Adapun tema kali ini yaitu tentang semut hitam dan semut merah. Ya. Entah bagaimana, apa maksudnya, apakah ini tentang perdebatan atau tentang benci, suka atau tidak suka. Ya, mari kita simak saja penjelasan yang akan dipaparkan oleh Ustadzul Husnul Khair nantinya. Sebelum itu, mari kita buka kuliah kehidupan ini, sahabat bijak yang dimuliakan oleh Allah, dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama, Ustaz, al-waktu iyakum. Baik, rekan-rekan sekalian dan Ustadz Idris yang banggakan kita hormati. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan sekalian, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir merata mungkin ya di beberapa daerah pada satu bulan ini hujan turun mengguyur bumi kita. Dalam bahasa Arab kata hujan itu atau Al-Quran lah ya. Al-Quran itu biasanya menggunakan dua kata untuk menyebutkan hujan. Pertama, al-ghais. Al-ghais. Ya kan? Yang kedua, al-matar. Al-ghais dan al-matar. Biasanya kalau Allah menggunakan kata-kata yang berbeda untuk satu makna, pasti dan itu selalu ada makna di balik itu. Sebagaimana Allah menggunakan kata jalan dalam bahasa Indonesia, itu variannya dalam bahasa Arab dan yang digunakan di Al-Quran itu berbagai macam. Kata jalan dalam bahasa Indonesia ketika Al-Quran menyebutnya di dalam Al-Quran ya, itu kadang-kadang menggunakan kata tariq, kadang-kadang menggunakan kata sabil, kadang-kadang menggunakan kata sirot, sirot, kadang-kadang juga kata syari'. Nah, tentu saja setiap kata-kata tadi tidak mungkin Allah gunakan secara berbeda kalau tanpa ada maksudnya. Begitu pula kata-kata menyentuh yang biasanya ayat-ayat tentang wudhu ya, tentang haji, kadang-kadang Allah menggunakan kata massa yamutu menyentuh atau lamisa atau lamasa. Au lamastamun nisa. Massa dan lamasa. Ada juga kata amsaka. Itu kata-kata yang dalam bahasa mirip-mirip tetapi Allah gunakan itu berbeda. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin terlalu panjang kalau kita menjelaskannya di sini. Hanya saja saya ingin sedikit menyinggung terkait dengan hujan karena dalam beberapa minggu bahkan satu bulan ini memang hampir tidak pernah berhenti. Setiap hari kita menyaksikan hujan turun. Allah menggunakan kata mator itu biasanya um, apa namanya dalam makna bisa baik bisa buruk. Amtorna ya. Kami turunkan mator sebagai bentuk ujian, cobaan, bahkan kemudian
hujan tersebut bisa menjadi semacam bencana. Ya. Kemudian kadang-kadang juga Allah menggunakan kata al-ghais. Dari kata al-ghais itulah muncul istilah sholat apa namanya? Bukan istisqa, tapi al-istighasah. Al-ghais, istighasah itu akar katanya mirip-mirip. Nah, istighosah artinya meminta pertolongan. Nah, al-ghais itu berarti hujan dalam konteks pertolongan Allah. Nah, itulah kenapa Allah membedakan istilah-istilah tadi. Baik, rekan-rekan sekalian. Langsung kepada tema. Tapi sebelumnya saya ingin singgung sedikit tentang status yang kemarin. Bukan status, tapi kutipan kuliah kehidupan yang berbunyi, Man la yata'allam, la yata'allam. Waman la yakhsar, nah, kan? Di situ lihat di situ. Nah, waman lam yakhsar la ta'rif qimata ma yamliku. Mirip-mirip katanya. Man la yata'allam, la yata'allam. Mereka yang tidak pernah merasakan kesulitan, tidak pernah merasakan derita, tidak pernah merasakan duka, maka mereka tidak akan pernah belajar. Begitu pula mereka yang tidak pernah kehilangan sesuatu, maka mereka tidak akan tahu betapa berharga nilai dari apa yang mereka miliki. Bagaimana kita tahu nikmat dan apa namanya anugerah dari sehat? Kita baru merasakan betapa nikmatnya sehat ketika kita diuji dengan sakit baru terasa. Pada saat kita memiliki, kadang-kadang kita tidak menghargai. Pada saat kita punya, kadang-kadang kita boros. Pada saat kita sehat, kadang-kadang kita abai. Nah, pada saat kita kehilangan, baru kemudian terasa betapa pentingnya sesuatu yang kita abaikan tadi. Pada saat kita sakit, terpuruk, baru terasa betapa pentingnya menjaga nilai-nilai kesehatan. Jadi seharusnya orang belajar dari apa yang mereka alami, baik pun suka ataupun duka. Tetapi manusia biasanya jarang belajar dari sesuatu yang menyenangkan. Seharusnya ya, kita belajar juga dari yang menyenangkan dan juga apa lagi yang tidak menyenangkan. Nah, begitu rekan-rekan sekian penjelasan dari tema atau kutipan kuliah kehidupan pada beberapa hari yang lalu. Mereka yang tidak pernah belajar, mereka yang tidak pernah merasakan sulit, mereka yang tidak pernah merasakan kesempitan, tidak merasakan derita, biasanya tidak akan pernah belajar. Orang belajar justru dari ketika dalam keadaan sempit. Ya, hanya saja orang yang paling mungkin merugi ya, itu adalah orang yang sudah banyak ditimpa kesulitan, tapi mereka nggak belajar dari itu. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tema kita kali ini adalah tentang semut merah dan semut hitam. Saya teringat lagu dari siapa itu? Ahmad Albar kalau tidak salah. Ustaz Idris, ingat nggak? Semut-semut hitam. Lupa saya. Uh, Dulu teringat waktu remaja gitu kan ada lagu tentang semut hitam. Saya lupa persis siapa penyanyinya itu, tapi masih teringat. Tapi kita tidak membicarakan tentang lagu ya semut hitam. Tidak. Ini adalah sebuah apa ya, sebuah analogi, sebuah percontohan, permisalan tentang kehidupan yang mungkin kita alami sehari-hari, baik itu dalam panggung politik, dalam hidup bermasyarakat, kemudian juga boleh jadi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, ya. Baik, rekan-rekan sekalian, nanti ya, ini tidak bermaksud mengindik, tidak bermaksud menyudutkan suatu kelompok orang, per orang dan sebagainya, ya. Jadi ini murni adalah sebuah analogi yang kalaupun berkesesuaian dengan kita, ya ambil saja pelajarannya. Termasuk juga dalam konteks kita hidup berbangsa, bernegara, yang dimana pasti selalu ada dinamika-dinamika, perbedaan-perbedaan di dalamnya, ya. Termasuk juga dalam konteks apa namanya musibah yang sedang melanda negara kita dalam beberapa hari ini, sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan. Rekan-rekan sekalian, semut merah dan semut hitam. Jika Anda memasukkan, anggaplah mungkin sekian banyak atau 100
semut hitam ke dalam satu toples, ya, satu tempat, satu wadah, dan juga masukkan juga ke dalamnya 100 semut merah. Okay. Nah, ketika mereka disatukan, antara sekian banyak semut merah dan semut hitam itu dalam satu wadah toples kaca, maka biasanya tidak akan terjadi apa-apa di antara mereka. Mereka akan beraktivitas, bergerak, ya, sebagaimana halnya mereka berada pada komunitas mereka. Yang merah bersama dengan merah, yang hitam juga dengan yang hitam. Nah, tetapi rekan-rekan sekalian, kalau Anda goncang, kalau Anda gerakkan, Anda kocok-kocok misalnya toples tersebut, Anda guncang dengan keras, maka lihatlah apa yang terjadi kemudian. Maka mulailah semut tersebut, baik itu semut merah dan semut hitam, mulai mereka bergerak dan mulai berkonflik. Semut merah mengira bahwa yang kerok dari guncangan tersebut adalah semut hitam. Semut hitam, semut merah menganggap bahwa semut merah menganggap bahwa semut hitam itu adalah musuh mereka, musuh yang sudah mengguncang rumah mereka, musuh yang sudah membuat kekacauan di dalam botol tersebut. Nah, sebaliknya semut hitam juga mengira bahwa semut merah itu adalah agresor sesungguhnya. Nah, semut merah itu juga yang membiangkel kekacauan yang ada di dalam botol dan di dalam atau di dalam toples tersebut, rekan-rekan sekalian. Nah, padahal musuh sebenarnya adalah tangan yang menggoyang toples tersebut. Rekan-rekan sekalian, belum kita terjerumus kepada perselisihan yang lebih luas atau kecurigaan atau suuzon atau apa lagi konflik lah ya, yang semakin luas, semakin kuat, semakin memanas, maka sebaiknya kita harus bertanya pada diri sendiri dulu, siapa gerangan yang mengguncang toples kehidupan kita? Siapa gerangan yang mengguncang toples kehidupan kita? Rekan-rekan sekalian, pada asalnya manusia itu adalah dia tidak bermusuhan. Pada asalnya seperti itu tuh. Dia tidak bermusuhan. Kalau tidak salah, pernah dulu awal-awal saya menjelaskan tentang apakah manusia pada dasarnya jahat atau baik. Ya kan? Berbagai macam pandangan para filosof, termasuk para pandangan agamawan, apakah manusia wataknya itu jahat atau buruk. Oke. Tapi secara prinsip manusia itu fitrahnya dia pasti berkawan. Fitrahnya manusia itu berteman. Atas dasar itu pula maka kemudian para pakar bahasa itu mengatakan bahwa kata manusia yaitu insan itu berasal dari kata an-naus. An-naus itu artinya ramah. An-naus itu artinya baik. An-naus itu artinya lembut. Hal ini juga dikatakan oleh pakar tafsir kenamaan kita di Indonesia, itu Pak Prof. Quraisyihab, juga mengatakan demikian. Saya pernah mendengar beliau mengatakan seperti itu. Jadi intinya sebetulnya manusia itu tidak bermusuhan, tidak mungkin saling benci. Karena pada dasarnya fitrah mereka itu adalah baik. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kalau Ibnu Khaldun itu mengatakan al-insanu madaniyun bit-tabai. Manusia adalah zon politikon. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membantu antara satu dengan yang lain, ya. Saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin manusia itu hidup sendiri saja. Tidak. Bahkan kalau benar cerita ada Tarzan dan Jane, ya, Tarzan dan Jane, ya kan? Tarzan itu tidak hidup sendiri, ya. Dia tetap ditemani oleh yang wanita tadi namanya Jane. Kalau benar cerita itu. Nah, rekan sekalian, akan tetapi kadang-kadang ada pihak-pihak yang kadang-kadang memancing-mancing dan menanamkan kebencian, menanamkan kecurigaan, menanamkan perpecahan di antara kita. Bukan kita dalam arti individu saja, tapi juga kita dalam arti kelompok, kita dalam arti komunitas, kita dalam arti beragama, kita dalam arti satu suku, kita dalam arti berbangsa dan bernegara. Rekan-rekan sekalian, kadang-kadang ya kita iri, kita benci, kita jengkel, kita marah, kita dendam kepada seseorang. Ingat, kadang-kadang yang merusak kehidupan kita itu bukan orang yang berada di depan kita. Kadang-kadang begitu.
Tapi boleh jadi mereka-mereka yang merusak kehidupan kita atau toples kehidupan kita, yang mengguncang kehidupan kita itu adalah mereka-mereka yang boleh jadi berada di balik panggung kehidupan kita yang tidak terlihat. Ya. Yang membuat kita bermusuhan adalah yang mengguncang toples kehidupan kita itu sendiri. Ada kalanya mereka berada di balik panggung, baik itu di belakang, di samping kiri, di samping kanan, atau boleh jadi juga berada di bawah. Dan sangat jarang dia berada di depan kita secara terang-terangan. Karena begitulah sifat orang yang mengadu domba. Dia tidak berani di depan kita. Rekan-rekan sekalian, cobalah perhatikan. Kadang-kadang saya menyaksikan dan kita juga mungkin menyaksikan di media sosial betapa media sosial itu sangat masif sekali informasi bisa dengan mudah kita mendapatkannya dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Kadang-kadang kita menyaksikan ada tetangga berhadap-hadapan dengan tetangga, ada buruh berhadap-hadapan dengan perusahaan dan bosnya. Rakyat juga kadang-kadang berhadap-hadapan konfrontasi dengan aparat. Rakyat dengan anggota dewan yang kita saksikan dalam beberapa bulan sebelumnya. Bahkan juga sering kita menyaksikan polisi bentrok dengan TNI, guru dengan murid, coba lihat, atau guru dengan wali murid. Kadang juga kita sering menyaksikan orang kaya dihadap-hadapkan dengan orang miskin, pemuda juga dihadap-hadapkan, dibentrokkan dengan orang tua, anggota dewan dihadap-hadapkan dengan rakyat jelata, laki-laki juga kadang-kadang dipertentangkan dengan wanita. Apalagi kalau ada sepak bola, supporter sepak bola kadang-kadang dihadapkan dengan lawang tandingnya, terjadilah tawuran, lempar sana, lempar sini, bahkan kadang-kadang hingga menelan nyawa. Dan yang lebih miris lagi kadang-kadang adalah ulama dengan ulama. Ulama dengan umaro. Coba kita saksikan di YouTube, saksikan di media-media sosial yang terutama YouTube. Betapa kadang-kadang antara satu ulama dihadap-hadapkan, dibentur-benturkan dengan ulama yang lain. Sehingga kemudian memunculkan kelompok-kelompok pembela ini, pembela itu, pendukung habaib dibentur-benturkan dengan yang menolak habaib dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, Masya Allah. Satu suku kadang-kadang juga hadap-hadapkan dengan suku yang lain. Begitu pula kadang-kadang umat beragama yang mayoritas dibuat konflik dengan pemeluk agama yang minoritas. Masya Allah. Inilah yang terjadi rekan-rekan sekalian. Betapa banyak negara itu hancur. Kita menyaksikan ada negara Sudan, ada negara Suriah, ada negara Kamboja dengan Thailand, dengan India, dengan Pakistan, dan dengan Rusia, dengan Ukraina. Hancur, berperang. Keluarga juga kadang-kadang terpecah. Keluarga kadang-kadang terpecah. Persahabatan yang dulu sangat hangat kemudian memudar. Pasangan juga kadang-kadang terpisah. Yang sudah menjalin keluarga sekian lama kadang-kadang naudzubillah min dzalik ya. Terpisah. Saudara kandung juga dengan sesama saudara kandung jadi semakin asing hanya karena perebutan warisan. Masya Allah. Nah, mereka itu semuanya, rekan-rekan sekalian, sesungguhnya mereka terpecah, hilang keakraban, bukan hanya karena mereka bermusuhan, tidak, melainkan karena ada oknum-oknum, akan apa, boleh jadi karena ada orang-orang yang menggoyahkan ikatan kasih sayang mereka. Dengan cara apa? Dengan cara fitnah, dengan cara gosip, atau menebarkan berita-berita bohong yang dirancang secara apik, dirancang secara mulus, dihembuskan ke sana, dihembuskan ke sini, dan sebagainya. Ini yang kemudian membuat kecurigaan. Perbuatan siapakah ini? Kalau bukan perbuatan, tentu saja orang-orang yang bermental rendah, orang-orang yang minim iman, saya tidak akan tergoda oleh bisikan-bisikan setan. Naudzubillah. Nah, rekan-rekan sekalian, mereka yang menebar kekacauan, kita saksikan, kemudian menggoyahkan dunia ini, termasuk juga bangsa kita ini, masyarakat kita ini, kerukunan antar beragama ini, antar pemuka-pemuka agama. Sesungguhnya mereka ini yang mengacaukan, menggoyahkan ini adalah mereka-mereka yang sama halnya dengan mengotori keindahnya perdamaian, indahnya kebersamaan,
dan kemudian mereka menyulut perselisihan. Demi apa coba? Tentu saja banyak motif yang akan kita temukan. Paling tidak untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka itu bagaikan orang yang kadang-kadang tuh ya sengaja menggoyangkan bejana. Kadang-kadang sengaja menggoyang apa itu, kalau toples tadi ya. Itu bukan untuk memperbaiki, bukan untuk menciptakan suasana yang indah. Mereka mengguncang, menggoyang-goyang bejana atau toples tadi karena ingin merusak isinya, mengotori airnya. Air yang sudah lama berada di dalam satu tempat biasanya kalau diguncang maka muncullah apa kotoran-kotorannya dan sebagainya sehingga terlihat air itu yang awalnya jernih bersih menjadi kacau, menjadi keruh dan sebagainya. Karena itu rekan-rekan sekalian mari kita berwaspada terhadap mereka-mereka yang bersembunyi di balik topeng kadang-kadang sambil diam-diam menyebarkan kekacauan-kekacauan di antara kita. Waspada ya. Hendaknya juga kita sadar rekan-rekan sekalian dengan kemudian menjadi bagian dari tangan mereka yang mengguncang, mengacaukan panggung-panggung kehidupan kita. Jangan pula kita ikut orkestra yang mereka mainkan. Sebagaimana dalam panggung orkes yang sebenarnya. Coba Anda melihat ya, kadang kalau ada konser musik, itu yang mengendalikan suara musik, baik itu pianonya, baik itu gitarnya, baik itu biolanya, itu adalah salah seorang yang pemandu di depannya. Jadi jangan sampai kita mengikuti alunan musik kekacauan. Jangan kita bergerak sebagaimana yang diinstruksikan oleh mereka-mereka yang ingin mengacaukan kehidupan kita. Musuh kita sebenarnya itu bukanlah kadang-kadang ya, musuh kita yang sebenarnya itu bukanlah orang yang berselisih paham dengan kita. Musuh kita yang sebenarnya kadang-kadang bukanlah orang yang kita berdebat dengan mereka. Tapi musuh kita sebenarnya itu kadang-kadang adalah justru yang menebar dan menanamkan benih-benih fitnah di antara kita. Karena itu rekan-rekan sekalian, mari kita lindungi diri kita, mari kita lindungi keluarga kita, mari kita lindungi masyarakat kita, mari kita lindungi mereka-mereka yang di bawah pengawasan kita, ya. Jaga diri kita, jaga hati kita dari rasa iri. Orang yang iri itu sama halnya dia orang yang iri, orang yang dengki itu sama halnya dengan mereka mereka yang sudah secara sadar membiarkan kebahagiaan lari dari dirinya dan mengundang keresahan, mengundang ketidaktenangan dalam hidupnya dengan sadar. Ya, karena itu jangan biarkan siapapun merusak wadah harmoni. Jangan sampai siapapun ada yang merampas kebahagiaan dan cinta yang menyatukan kita, baik itu antar pertemanan, antar keluarga, antar pasangan hidup, bahkan juga yang lebih luas lagi antar anak bangsa ini. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari semut merah dan semut hitam. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan refleksi bagi kita untuk senantiasa menjaga keharmonisan sehingga kemudian kita dapat hidup dengan damai, dengan tenang. Apalagi yang kita cari coba. Jangan sampai kemudian di usia kita yang sudah 30, 40, termasuk juga di usia kita yang sudah seharusnya istirahat usia 50, 60 masih juga terlibat dalam konflik sana konflik sini ya, masih terlibat dalam huru hara dan sebagainya. Betapa capeknya, betapa lelahnya pada saat kita harus menemui kebahagiaan dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan cucu apalagi, tapi kita masih disibukkan dengan hal-hal yang sebelumnya tidak ada manfaat bagi kita. Semakin tua kita, hendaknya semakin dewasa dan semakin bijak dalam mensikapi berbagai macam persoalan. Kebahagiaan hidup kita adalah milik kita, maka jangan sampai orang lain kita biarkan merampas kebahagiaan itu dari kehidupan kita. Saya kira demikian Ustaz Idris, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, sahabat bijak, kita buka sekarang sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan yang dari kami memfasilitasi sahabat bijak untuk sharing-sharing dan bertanya?
Silahkan. Tape. Nah, sepertinya kalau tidak ada, mungkin kita lanjut yaitu ke sesi Ustaz, closing statement. Ustaz. Closing statement. Selalu ada teman dari Ustaz itu di sini. Oke, apa kira-kira closing statement ini? Ya, ya. Begini rekan-rekan sekalian ya, manusia itu datang ke dunia tanpa membawa sesuatu. Ya. Kemudian dia berusaha selama hidup dunia untuk mendapatkan segala sesuatu. Kemudian dia meninggalkan segala sesuatu. Kemudian dia pergi pun tanpa sesuatu apapun yang bisa dia bawa. Nah, kemudian dia akan dihitung atas segala sesuatu yang sudah dia lakukan. Maka pertanyaannya kemudian adalah, kira-kira apakah kita sudah mempersiapkan sesuatu untuk kemudian menghadap Allah? Maka sibukkan diri kita untuk mencari sesuatu yang akan kelak menolong kita. Setiap manusia akan di akhir hidupnya akan dibersamai oleh 3 teman, 3 sahabat. Sahabat yang pertama akan ikut menyaksikan jasadnya terbujur di rumah. Sahabat yang kedua akan mengiringi jenazahnya hanya sampai pintu kuburan. Siapa itu? Mungkin rekan-rekan, teman kantor dan sebagainya, kerabat, keluarga dan sebagainya. Teman ketiga itu adalah yang ikut membersamai dia selama di dunia dan juga ikut membersamai dia sampai di akhirat kelak. Sahabat itu bersama dengan amal soleh, amal kebaikan. Maka pastikan apakah kita sudah memiliki itu. Saya kira demikian, Ustaz. Pengingat buat kita bersama. Luar biasa sekali ya, itu kata-kata sesuatu itu judulnya itu yang bisa saya petik. Siap. Iya. Nanti saya tulis. Ya, nanti saya tulis. Siap, siap. Terima kasih, Ustaz. Sahabat bijak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah telah tiba kita di penghujung acara. Alhamdulillah ini sudah hadir, ini ada Bunda Riami dari Malang, yuk jauh sekali. Sehat-sehat terus Bunda. Terus ada Bunda Kristina di Bandung ini. Sehat-sehat terus Bunda. Ada Ayah Khairul Fahmi. Wah, ini yang paling jauh saat ini nih. Kalimantan. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat, Sehat-sehat sehat. terus Ayah di sana. Aduh, Kalimantan Sehat, masih sehat. stay tune. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan Ayah di Alhamdulillah. sana? Hujan, hujan, hujan. Sama berarti ya. Masya Allah. Terus ini ada Ayah Lenopo ini mungkin ini ininya ya. Selamat bergabung di Bijak. Insya Allah karena ini Zoom jadi ada rekamannya. Insya Allah nanti akan kita sharekan ke grup ya, ke YouTube juga. Karena sudah lama juga tidak terdokumentasi seperti itu. Insya Allah kajian kali ini Insya Allah akan saya edit dulu, kemudian saya upload ke YouTube. Jadi bisa direview kembali. Sahabat bijak, gimana Seth? Nanti ketemu di Barabai akhir bulan Desember insya Allah. Nah, itu amin. ya. Amin, amin. Amin. So, ada program safari dan pembinaan mu'alaf insya Allah. Kalau ada mudah ya, mudah takabul itu. Sahabat bijak yang dimuliakan Allah, bagi ayah bunda yang ingin berimpak donasi boleh silahkan di flyer ya, di flyer yang mau support silahkan di sana juga. Itu saja, sampai bertemu di Rabu depan dengan materi-materi yang lebih nyentrik dan menarik seperti itu. Dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Dan kita doakan Ustaz Zuna, Ustaz Husnul Khair juga beserta seluruh jamaah. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya beserta keluarga.
Saya Idrus Syahputra pamit undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin keluar. Tafadhol ayah, silahkan ayah. Keluarga ini, ya.